Selamat malam. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan uraian dan materi, yaitu mengenai kebutuhan informasi dan proses bisnis, mengenai definisi konsep dan sistem informasi akuntansi, kemudian mengenai alur data, alur proses bisnis, kemudian dokumentasi terkait dengan sistem informasi akuntansi, database dalam sistem informasi akuntansi, kemudian siklus pengolahan datanya dan aktivitas utamanya. Kemudian ada yang keempat, itu konsep-konsep pengendalian, pentingnya pengendalian internal ya, terkait dengan adanya hal-hal fraud yang akan mungkin terjadi. Kemudian ada lingkup pekerjaan di audit, kemudian ada beberapa hal terkait dengan eh, siklus pendapatan dan ancaman mengenai siklus pendapatan tersebut, bautnya apa saja, kemudian ada proses bagaimana pendapatan itu diperoleh dari pembeliannya. Terkait dengan hal tersebut, juga alur produksi, kemudian dasar penggajian, kemudian bagaimana siklus akuntansi dan posting buku besar, sehingga tercipta suatu laporan keuangan dan rancangan flowchart ya. Sumbernya dan berasal referensinya adalah dari Joseph W. Wilkinson tahun 2004 yang berjudul Accounting and Information System di second edition dari penerbit Wiley and Sons Incorporated. Kemudian ada yang kedua, Marcel B. Romey dan Paul John Steinbart tahun 2018, 14, Sistem Informasi Akuntansi edisi ke-13 penerbit Salemba. Kemudian yang ketiga ada Turban, Leitner, McLean, Weteber tahun 2007 yang berjudul Information Technology Management edisi ke-6, Six Edition. Untuk selanjutnya nanti penyajian akan dibahas itu tidak secara menyeluruh, tetapi ada beberapa dan disajikan dalam bentuk flowchart-flowchart yang disajikan secara rangkuman untuk secara yang dapat dirangkum yang terkait dengan sistem informasi akuntansi dalam mata kuliah tersebut. Untuk selanjutnya akan saya sajikan mengenai PowerPoint terkait dengan hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui, eh, saya sendiri, Eko Susilo, kali ini akan menyajikan mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi. Material gambar dan buku bersumber dari Microsoft Office yang ada di aplikasi software Microsoft PowerPoint ya, dengan menggunakan Use Common Only di Microsoft Office. Simbolnya demikian ini yang dapat diakses baik secara pribadi maupun institusi maupun suatu korporasi yang dapat digunakan secara umum untuk material proses pembelajaran atau digunakan. Kemudian download dari buku yang free open access di worldcat.org dan juga beberapa buku, ada 3 buku yaitu Accounting and Information System Second Edition yang dikarang oleh Joseph W. Wilkinson tahun 2004, kemudian Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart tahun 2014 yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Accounting Information System edisi 13 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba. Kemudian ada yang ketiga, Turban, Leitner, Maitland, Weteber tahun 2007 menerbitkan sebuah buku berjudul Information Technology Management edisi ke-6, Six Edition. Materi apa yang kita bahas kali ini terkait dengan sebenarnya apa itu ya? Sistem informasi, kemudian pembahasan mengenai materi yang ada, kemudian sistem informasi dalam implementasi. Artinya nanti penjelasan dapat langsung terkait dengan implementasi sistem informasi yang ada.
Sistem informasi akuntansi. Ya. Eh, dalam gambar tersebut atau figur number one, internal and external flow of information. Dalam segitiga tersebut dimulai dari di atas ke segitiga ke bawah itu ada top management, kemudian ada middle management, kemudian ada operation management, kemudian ada operator, operation management, kemudian apa operation personal, yang dilaksanakan di 2D Operation Information yang menciptakan dari operasi ini kan berasal dari operation personal yaitu staf sumber daya manusianya. Ini ada customer, ada supplier dan kemudian stakeholder. Stakeholder ini adalah pemangku kepentingan utama dari suatu perusahaan entitas tersebut memproduksi sebuah informasi baik yang secara internal dan yang akan digunakan secara eksternal yang nantinya akan ke supplier dan juga ke customer. Dalam garis tersebut, dari middle ke manajemen ke operation manajemen operasi, kemudian ada operasional sumber daya manusia, itu ada budget, informasi budget dan instruksi-instruksi apa yang harus dikerjakan, kemudian dari bawah, dari sumber daya manusia, nantinya akan menghasilkan suatu eh, informasi kinerja, performan dari apa yang dikerjakan di setiap harinya. Jadi setiap hari itu suatu aktivitas operasi bisnis itu pasti akan menghasilkan sebuah informasi yang dikerjakan. Sebenarnya apa dari tersebut? Karena terdefinisi ke masalah keuangan atau finance, definisi dari sebuah transaksi keuangan adalah peristiwa ekonomi yang mempengaruhi aset, ekuitas, organisasi, tercemin dalam akunnya, dan diukur dalam istilah moneter. Jadi yang disebut dengan sebuah transaksi keuangan itu terkait dengan adanya aset dan ekuitas. Kemudian dalam yang berada dalam suatu organisasi yang tercermin dalam akun-akun pos-pos di dalam akuntansi dan diukur dalam istilah moneter, jadi istilah keuangan. Nah, definisi dari sistem informasi adalah seperangkat prosedur formal di mana data itu dikumpulkan, dikolek, dikolek, kemudian diproses, diolah menjadi suatu informasi dan didistribusikan kepada pengguna. Nah, pengguna ini siapa saja? Pengguna secara internal untuk level manajemen, kemudian kepada pihak eksternal. Eksternal bisa saja instansi pemerintah, pemegang saham, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan proses bisnis yang sedang dijalankan. Jadi secara definisi, sistem informasi akuntansi adalah memproses transaksi keuangan dan transaksi non-finansial yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan. Di dalam bahasanya bisa dalam bentuk kuantitatif, dalam jumlah angka-angka, dan juga kualitatif, yang akan mendukung penjelasan dari proses-proses transaksi keuangan yang ada tersebut. Demikian pengertian dari gambar tersebut. Kalau kita lihat ya diagramnya, jadi segitiga dari top management, kemudian ke middle management, kemudian ke operasi manajemen, jadi prosesnya, kemudian di operation personal, itu sumber daya manusia yang mengerjakan, yang dari berhari ke hari akan menghasilkan sebuah data dan informasi. Tipe-tipe sistem informasi yang ada itu apa saja? Secara umum, kalau dikriteriakan adalah mengenai sistem secara manual, kemudian ada sistem legasi, kemudian modern yang terintegrasi dalam suatu sistem arti yang modern, atau bisa disebut juga dengan hibrid.
saat ini. Sistem manual itu apa? Sistem manual itu yang terkait dengan yang saat ini ada ya di eh, seperti ini diolah secara manual dengan tangan dan atau dokumen-dokumen yang dicatat. Meskipun sudah dalam era modern, namun sebagian besar juga masih banyak yang menggunakan dengan tangan untuk mencatat. Jadi proses dari gudang, keluar dari gudang, kemudian masuk ke dalam suatu sistem, dicatat, kemudian dilaporkan dari proses sehari-harinya dengan diolah dengan cukup seperti misalnya kalkulator dan juga buku-buku catatan semacam ini. Dalam era modern komputer, sejak tahun adanya komputer diolah kemudian menjadi adanya sistem legasi. Kalau sistem legasi ini masih mempertahankan dengan sudah dengan perangkat komputer, tapi masih juga mempertahankan dengan adanya data-data yang masih diolah dengan tangan. Artinya sistem yang lama, kemudian ada sistem yang baru, itu ada masih menggunakan mempertahankan sistem yang lama tersebut. Sementara kalau untuk yang sistem modern atau integrasi dengan IT, ini dalam suatu perangkat lunak, kemudian terhubung dengan internet, dan pengembangan lebih lanjut dengan berbagai macam software IT, terhubung antara produsen dan konsumen, dan juga pihak lain yang terkait, yang membuat suatu laporan terbentuk sistem keuangan. Dari transaksi keuangan diolah beriringan antara konsumen dan juga produsen dalam suatu perangkat IT. Itu adalah tipe-tipenya yang ada, yang saat ini kita masih menjumpai hal tersebut di kehidupan sehari-hari kita. Untuk selanjutnya, kenapa sebenarnya hal tersebut ada? Jadi secara mendasar filosofisnya atau hal yang menyebabkan itu menjadi ada. Dan itu adalah sebuah rangkaian proses dari bisnis. Kita ketahui bahwa banyak proses bisnis yang berbeda yang terjadi dalam organisasi, baik itu organisasi secara internal. Dari suatu proses bisnis adalah merupakan langkah kerja yang ditentukan, yang diselesaikan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bagi organisasi sebagaimana tertuang dalam tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Tentunya kita ketahui bahwa proses bisnis diawali oleh suatu peristiwa tertentu yang memiliki awal dan akhir dari proses input, eh, proses, dan output yang terdefinisi dengan baik dan biasanya selesai dalam waktu yang relatif singkat. Artinya tergantung dari suatu jenis perusahaan tersebut. Banyak proses bisnis memiliki efek langsung dan atau tidak langsung pada catatan akuntansi. Dan ini dapat dikategorikan dalam proses pendapatan, proses pengeluaran, proses konversi, dan proses administrasi. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi adalah proses suatu catatan rangkaian transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa ada hal-hal yang membuat proses dari keuangan tersebut akan tercatat, kemudian menghasilkan suatu pendapatan dan disajikan dalam suatu proses manajemen yang menghasilkan hasil kinerja yang ada. Nah, kemudian sistem informasi akuntansi itu kalau kita ketahui terdiri dari suatu proses, kemudian ada prosedur dan suatu sistem yang ada dalam proses dan prosedur tersebut yang menangkap data akuntansi dan proses bisnis, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kemudian merekam data akuntansi dalam catatan yang sesuai, kemudian memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, meringkas, dan mengkonsolidasikan, melaporkan data akuntansi yang diringkas kepada pengguna.
Kemudian pada proses bisnis yang terjadi, data akuntansi dari proses tersebut dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi, kemudian diproses dan dilaporkan ke pihak internal dan eksternal yang sesuai. Jadi duduk kepentingan manajemen di internal dan juga kepentingan manajemen di luar. Untuk berbagai kepentingan yaitu sebenarnya pada auditor pemerintah, pelaporan kepada pemerintah secara periodik dan juga untuk kepentingan para pemegang saham secara publik. Laporan internal dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memantau dan mengendalikan proses bisnis. Jadi dalam suatu rangkaian tersebut dari data yang diolah, diproses, kemudian dibuat suatu sistem, itu akan menghasilkan bagaimana mengambil suatu keputusan terkait dengan proses saat ini berdasarkan data masa lalu dan digunakan untuk di masa yang akan datang. Ini eh, suatu gambar ya dari berbagai macam variasi bisnis yang ada tersebut bersumber dari buku Accounting Information System Control and Process Second Edition. Itu various bisnis proses, kemudian ada data storage, storage, processing data, kemudian output, yaitu proses dari suatu formula teori sistem itu kan input, kemudian proses, kemudian output. Output ini akan menghasilkan suatu yang disebut dengan outcome. Jadi proses input dari berbagai macam proses bisnis ini satu, kemudian ada kedua, tiga, empat, lima contohnya. Ini akan terreport, terekam, kemudian diolah. Ini prosesnya adalah processing data, itu ada recording, classifying, summarizing, dan consolidating. Merekam, kemudian diklasifikasi, dipilah-pilah dalam suatu data storage, kemudian summarizing, disimpulkan, kemudian dikonsolidasi. Setelah itu akan menghasilkan suatu output, itu berupa hasil teks, report, dan dokumen. Di pengolahan dari hasil reporting tersebut, kemudian ada mekanisme checking, di sana ada data matching ya. Kemudian ada bentuk laporan dan juga dokumen yang dihasilkan berbentuk laporan keuangan, baik itu neraca, laba rugi, dan juga catatan laporan keuangan, serta informasi lain yang dapat digunakan. Itu gambaran dari suatu proses bisnis yang ada, yang variasinya amat sangat banyak, yang akan dapat digunakan dalam feedback untuk mengontrol pengendalian dan juga mengontrol dari proses itu sendiri. Jadi sebenarnya apa hubungannya di era sekarang maupun era-era yang terdahulu sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada dari keterkaitan proses bisnis di seluruh rantai pasokan itu tidak hanya terjadi dari dalam suatu organisasi, tapi juga dapat terkait dengan organisasi yang lainnya, di mana kita kenal istilah dengan rantai pasok atau supply chain. Ini merupakan suatu rangkaian sistem di mana bertemunya produsen, eh, penyedia jasa, misalnya transportasi, sistem perangkat lunak, IT, dan juga ke pelanggan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita ketahui apa definisi rantai pasokan merupakan satu organisasi eh, proses proses dan arus informasi yang melibatkan pergerakan material, dana, dan yang terkait informasi melalui proses logistik penuh, mulai dari perolehan bahan mentah hingga pengiriman produk jadi ke pengguna akhir.
Manajemen rantai persediaan mengontrol semua bahan, dana, dan informasi terkait dalam proses logistik. Jadi di dalam rantai suatu pasokan supply chain tersebut ada suatu organisasi, kemudian proses jual beli, kemudian arus informasi yang diberikan mengenai berapa jumlah pemesanan, kemudian harga, kapasitas, dan informasi lain yang diperlukan itu dari proses bahan baku, aliran dana, kemudian dari suatu logistik yang dari bahan mentah hingga proses pengiriman. Proses pengiriman menggunakan jalur darat, udara, atau diantar pengiriman tersebut bisa menggunakan jasa dari internal perusahaan organisasi tersebut, bisa juga dengan penyedia jasa lainnya, sehingga sampai ke pengguna akhir. Sehingga pengguna akhir itu memberikan feedback bagaimana barang yang dipesan tersebut diterima, kualitasnya, kuantitasnya, dan sebagainya. Termasuk proses pembayaran yang ada. Itu yang disebut dengan rantai pasokan dalam suatu sistem. Ini terjadi di dalam negeri maupun dengan pihak luar negeri atau sebaliknya. Kita memesan barang dari luar negeri sehingga terjadi proses yang disebut dengan ekspor, impor. Itu. Tentunya, kalau kita membayangkan dari suatu proses bisnis terkait dengan adanya jarak dan waktu, kita akan memerlukan TI ya. TI ini disebut dengan teknologi informasi ya, atau informasi teknologi. Eh, Secara dasar dari sumber teknologi informasi tersebut yang kita ketahui itu adalah dalam rangkai proses supply chain itu akan memperoleh manfaat dari pemberdayaan teknologi informasi karena jarak ya, faktor jarak dan waktu tentunya juga. Pemberdayaan teknologi informasi adalah pengungkit kapabilitas teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses, kemudian mengurangi biaya proses, atau keduanya. Jadi tujuannya untuk efisiensi dan mengurangi beban. Jadi ya biaya mengirim. Nanti artinya tentu secara tradisional kalau ke luar negeri menggunakan pesawat atau dengan transportasi laut itu berbeda. Nah, ini tergantung pilihan-pilihan penyedia jasa yang ada tersebut dalam perkembangannya kemudian apakah memang menentukan secara jasa laut itu lebih murah misalnya. Karena itu eh, biasanya organisasi tersebut, perusahaan tersebut menyediakan melalui web untuk dalam prosesnya. Mungkin tidak lagi menggunakan telepon ya, akan terjadi bias informasi atau keterangan yang diberikan. Kalau menggunakan dengan situs web itu tersedia formulir-formulir yang nantinya akan dapat mengeteriakan jenis barang yang akan dijual, harga, mekanisme pengiriman, mekanisme pembayaran, termasuk juga mengenai mekanisme adanya info pencetakan invoice, faktur pajak, dan sebagainya dalam suatu rangkaian sistem. Itu menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya proses penjualannya. Konsep dasar komputer dan teknologi informasi tentunya kita ketahui secara basic ya. Itu terdiri dari ada mengetahui bit, digit biner ya, ada 01 misalnya. Kemudian byte itu jumlah, ukuran, kemudian ada bidang fil, kemudian yang keempat rekam, yang kelima berkas dan suatu basis data. Kalau konsep-konsep ini juga meliputi dari hierarki data, basis data, relasional database, dan jaringan. Jadi konsep dasar dari suatu komputer dan teknologi informasi tadi dari 6 itu kemudian ada hierarki data. Dari data itu disimpan dalam suatu angka yang direpresentasikan dalam angka biner ya, 0 dan 1 atau 1 dan 0 dan kombinasi dari angka tersebut dalam disimpan dalam suatu bentuk yaitu byte, megabyte dan terabyte dan sebagainya dalam suatu alat baik itu dalam server atau perangkat eksternal penyimpanannya. Kemudian ada fill, kemudian dari prosesnya itu ada merekam data, informasinya direkam dalam menjadi dua data, kemudian proses pemberkasan data dan terciptalah suatu basis data yang kemudian dihubung-hubungkan dalam suatu sistem basis data yang disebut relasional database dan jaringan. Jaringan ini dalam suatu jaringan komputer baik secara skala
jaringan LAN, WAN, dan maupun internet. Jadi dalam jangkauan negara, antar negara maupun di dalam negara tersebut. Beberapa contoh yang dapat kita perkenalkan, kita ketahui sampai saat ini mungkin apa yang disebut dengan e-bisnis, kemudian ada pertukaran data, elektronik, sistem titik penjualan, matching dan pembelian otomatis dokumen, penyelesaian penerimaan yang dievaluasi, pembayaran elektronik, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Kurang lebih itu yang terkait dengan eh, alur sistem teknologi informasi yang terkait dengan proses pencatatan yang nanti akan tentunya menjadi transaksi keuangan dalam suatu sistem akuntansi. Apa itu sebenarnya pertukaran data elektronik atau EDI, Electronic Data Interchange, yaitu antar perusahaan komputer ke komputer transfer dokumen bisnis dan format bisnis standar. Itu EDI ya. Kemudian ada Point of Sale System, POS, yaitu sistem suatu titik penjualan ya, yaitu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang menangkap transaksi penjualan eceran dengan barcoding standar. Jadi ada suatu standar tertentu yang dapat digunakan untuk mencatat data-data penjualan, baik itu secara eceran retail maupun secara grosir, jadi siswa secara ecer. Kemudian kalau untuk pembayaran elektronik dan penyajian dan pembayaran faktur elektronik, itu contohnya adalah tanda terima dan pembayaran faktur dari vendor yang didukung dengan aplikasi web berbasis web internet. Untuk menyajikan faktur kepada mitra dagangnya melalui internet untuk menghilangkan biaya efisiensi, yaitu kertas, pencetakan, dan perangko tradisional faktur kertas, termasuk mungkin ada pembenahan biaya meterai ya secara elektronik yang dibubuhkan, ditempel. Jadi tidak lagi ditempel atau dibubuhkan ke dokumen kertas data tersebut, di mana ada proses penyerahan uang terhadap dokumen yang dihasilkan. Kemudian secara otomatis, karena sudah dalam bentuk standar, ada panduan-panduan atau sistem-sistem pencatatan itu secara otomatis, itu ada namanya penyesuaian secara otomatis atau automatically matching, yaitu sistem perangkat keras dan perangkat lunak komputer di mana perangkat lunak mencocokkan faktur dengan pesanan dan penerimaan pembelian terkait laporan. Jadi secara sistem ini akan tercover ya. Contohnya kalau di Indonesia kita ketahui itu ada namanya e-faktur, di mana penerbitan e-faktur sudah terangkai dengan beberapa program akuntansi yang dibuat oleh vendor-vendor perangkat lunak yang ada, seperti contohnya saya sebut Maya Kurit, misalnya seperti itu, Mayobi dan sebagainya. Untuk berbagai vendor-vendor perangkat lunak atau software host yang menyediakan data-data untuk mencatat akuntansi pelaporan dari transaksi jual beli, pos, itu kemudian ada recording lapor SPT masa BPN, kemudian yang lainnya, termasuk pemotongan atas jasa-jasa, yaitu dipotongan pasal 23, 26, pasal 4 ayat 2, dan jenis pasal yang lainnya, termasuk PPh pasal 21. Kalau penyelesaian tanda terima yang dievaluasi, yaitu ERS, Evaluating Reporting System, itu adalah sistem tanpa faktur di mana komputer perangkat keras dan perangkat lunak menyelesaikan pencocokan tanpa faktur yang membandingkan pembelian pesanan dengan barang yang diterima. Jadi ini mekanisme pencatatan yang terevaluasi. Jadi contohnya di sana adalah mengenai faktur ya. Kemudian ada perencanaan sumber daya perusahaan, ERP, Enterprise Resources Planning, adalah sistem perangkat lunak multi-modul rancang untuk mengelola semua aspek perusahaan. Sistem ERP ini biasanya eh, merasuk ya ke dalam modul keuangan, bukan merusak nih. Ini maksudnya adalah memasuki gitu ya, merasuk masuk ya ke dalam modul seperti keuangan, penjualan, pembelian, manajemen inventaris, manufaktur, dan sumber daya manusia. Jadi Enterprise Resources Planning ini mencakup semua,
mencakup ya. Ini merasuk ya, masuk ke dalam ya, maksudnya bukan rusak. Itu adalah keuangan, catatan keuangan, kemudian penjualan secara khusus berapa per hari, per bulan atau per 1 tahun, kemudian ada pembelian barang yang dimasuk dalam harga pokok penjualan, berapa stok-stok yang ada, misalnya mencatat itu, kemudian ada manajemen inventaris terkait dengan aset yang dimiliki, yang nantinya akan dirasa akan dicatat sebagai aset-aset persediaan, kemudian ada aset lancar dan tidak lancar ya, termasuk inventarisasi kantor, kemudian proses produksi manufakturnya. Ini ada akan tercatat berapa per hari, per bulan, dan maupun per tahun dengan terkait dengan bahan baku. Dan juga sumber daya manusia, berapa jumlah sumber daya manusia, termasuk pengupahan dan penggajian, yang nanti akan tercatat dalam suatu rangkaian yang disebut dengan IRP tersebut. Untuk selanjutnya, itu tentunya dalam dalam suatu rangkaian, kalau kita ketahui kan tentunya ada yang namanya struktur pengendalian internal organisasi atau kontrol internal organisasi, proses audit, ya, baik di audit secara internal maupun nanti digunakan untuk eksternal. Ini kan langkah dalam pengendalian ya. Kita ketahui dalam pengendalian ini tentunya akan terkait dengan lingkungan-lingkungan yang baik eksternal maupun internal. Untuk mempertahankan lingkungan pengendalian yang kuat, setidaknya ada 6 struktur ya. Struktur yang berhubungan dengan pengendalian yang dikelola dan dikembangkan dan dipertahankan. Jadi secara kontinu dari awal, menengah sampai ke akhir, kemudian balik lagi ke evaluasi, dikendalikan, kemudian balik lagi ke awal. Jadi prosesnya ini adalah cycle, itu melingkar gitu ya. Itu apa saja? Itu ada kode etik, kemudian satu set kontrol internal, satu set kontrol teknologi informasi, kemudian struktur tata kelola perusahaan, dan struktur tata kelola IT-nya. Ini apa terkait dengan kode etiknya tersebut ya, atau merangkai dari sistem informasi akuntansi tersebut, kemudian ada pengendaliannya. Kalau tidak ada, nanti akan terjadi suatu fraud, kecurangan, maupun akan terjadi pembebanan biaya, bahkan sampai ke ranah-ranah pidana yang terkait dengan data tersebut. Bahwa itu karena suatu rangkaian sistem, cycle ya, daur gitu, daur hidup, cycle of sistem dalam akuntansi ini, bagi para akuntan dan atau yang berprofesi di internal atau auditornya itu tentunya akan memiliki fungsi ya, betapa pentingnya, yaitu fungsi ini ada dua, saya catat ada dua, yaitu untuk menyelesaikan fungsi akuntansi, menghasilkan laporan akuntansi, dan menggunakan laporan akuntansi. Jadi fungsi akuntansi mencatat sebagai macam semua peristiwa laporan keuangan, dari proses mengolah bahan baku misalnya, kemudian proses mengolah bahan dari pembelian ya, kemudian ada mencatat, kemudian ada diolah bahannya, kemudian dilakukan penjualan, kemudian baru mencatat pemasukan dari penjualan tersebut, termasuk berapa sisa-sisa bahan persediaan dalam harga pokok penjualan di HPP ya. Persediaan awal, kemudian ada persediaan akhir, dan sampai dengan tahap berapa biayanya, sehingga menghasilkan suatu laporan akuntansi. Ada aset, kemudian termasuk mencatat liabilitas, utang-utang, kewajiban, dan juga modal. Berapa perubahan modalnya yang ada tersebut. Sehingga di dalam suatu format pedoman tertentu, itu digunakanlah laporan akuntansi tersebut untuk kepentingan manajemen di menengah maupun top maupun untuk eksternal, sehingga dapat diambil suatu keputusan apa yang harus dilakukan sesuai perusahaan tersebut. Kemudian kalau yang kedua itu untuk melakukan suatu audit. Ya, auditor harus mengumpulkan bukti dan membuat pertimbangan mengenai kelengkapan dan keakuratan informasi akuntansi tersebut. Jadi dalam suatu proses oleh auditor
internal maupun eksternal itu terkait dengan adanya bukti ya, mensearch bukti ya, posing bukti, dan membuat pertimbangan adjustment secara profesional mengenai secara apakah bukti-bukti tersebut sudah lengkap dan akurat, valid dan kompeten terkait dengan informasi yang disajikan dalam laporan akuntansi tersebut. Dari buku yang saya pandu dalam proses di bahasa Inggris, kita jelaskan satu persatu. Untuk memahami suatu sistem informasi akuntansi, baik akuntan, auditor maupun yang lainnya berdasarkan sumber tersebut, baik di kepentingan internal, baik di middle manajemen, top manajemen maupun kepada shareholder, stakeholder yang ada. Itu ada simbol-simbol dalam proses yang kita petakan, yaitu karena harus memahami ya, ini simbol ini adalah simbol secara umum, secara common, berlaku secara internasional. Itu ada oval ya. Kalau di sini kita ketahui, an oval is useful to start end or finish of process. Jadi bentuk simbol oval ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri suatu proses. The start is usually the input of business process, and the finish is the output. And the input and output may be material, activities, and information. Jadi ini untuk memulai suatu proses bisnis yang diakhiri dengan output atau hasil. Input atau output tersebut dapat berbentuk suatu material, eh, barang, atau uang, kemudian aktivitas, yaitu aktivitas itu proses terkait dengan jasa-jasa, dan juga informasi yang diterima, itu berbentuk oval. Kemudian simbol yang kedua itu rectangle, shows text or activity in the process. Typically only one arrow comes out of rectangle, one output. However, many arrow can come into a rectangle inputs. Jadi kotak ini melambangkan adalah fungsi atau aktivitas tugas dari proses tersebut. Itu apa? Gitu. Kemudian untuk yang Diamond yaitu kotak ini kayak seperti belah ketupat ya. Itu fungsinya adalah represents a point in the process when a decision must be made. Jadi proses itu diambil keputusan kalau misalnya biasanya ke arah kiri itu iya, kemudian ada ke arah kanan itu tidak. Jadi perintahnya ini if ya. Kalau secara kita membuat program if jika iya maka langkahnya akan terus berlanjut. Kemudian jika tidak, maka diperlukan proses-proses lagi sehingga diberikan option ke mana, kembali ke awal lagi, atau data proses dokumen tersebut dihentikan. Karena kalau untuk tanda panah, on arrow shows the direction of flow within the process. Kalau para panah ini untuk menunjukkan arah, alur di dalam proses tersebut apa? Dia menunjukkan ke mana arah tersebut, ke lanjut ke arah proses apa. Jadi proses kemudian merekam, setelah direkam kemudian diproses, kemudian dicetak. Nah, itu dengan tanda panah. Kemudian kalau seeker atau lingkaran, seeker with a letter or number is used as a connector, sebagai penghubung. Kalau koneksi ini, ketika dia berhenti dalam satu langkah, dia akan menuju ke langkah yang mana. Connector is used when the tree is a break in the process. The connector is used at the beginning the break in the process and again when the process resume. Jadi ke langkah suatu proses berhenti, kemudian di proses selanjutnya lagi. Ini sangat penting untuk mengetahui simbol map ini. Kenapa? Kita akan harus tahu dari proses transaksi keuangan tersebut, alur flowchart dalam sistem informasinya itu menggunakan apa, baik itu secara perancang atau di secara pengguna user. Eh, Sehingga dengan mudah kita tahu.
Karena kalau untuk yang common system flowchart simbol itu secara umum seperti ini, ada proses, eh, kemudian data, kemudian menghasilkan suatu dokumen. Ini ada one peak connector, off peak connector, magnetic tape, terminator. Di sebelah kanan kita ketahui ada yang namanya manual input, keying ya. Kemudian ada manual proses, direct access storage, magnetic disk, only data storage, decision, kemudian file. Ini akan ada dalam suatu sistem perancangan sistem informasi akuntansi dalam teknologi informasi. Jadi kita akan jumpai bagaimana bentuk flowchartnya di selanjutnya. Untuk selanjutnya kita ketahui ini ada simbol ya. Simbolnya entity relationship diagram symbol adapted from example at www.smarttool.com. Jadi ini ada relasi diagram simbol entitas suatu organisasi atau perusahaan yang diadopsi dari smarttrue.com. Ya, contohnya semacam ini ada entitas, entity, ya. Entitinya apa? Perusahaan A, PT A, kemudian ada di relationshipkan di jajaran genjang, kemudian ada oval ke atribut. Dan untuk fungsi koordinat kardinalitinya itu uh, cut sistem antar simbol entity, relationship, dan atribut tersebut dilambangkan dengan suatu garis one to one, itu one to one itu suatu garis lurus. Kemudian ada one to many, ini mandatory, satu database ke banyak fungsi. Kemudian ada many, mana arah alur proses ini tertuju. Di ada one to or more itu juga mandatory, kemudian ada one and only one mandatory, zero to or one optional, dan kemudian ada zero or many. Ini untuk menunjukkan alur bagaimana misalnya ada arus uang. Uang ini nanti akan ke mana arahnya? Apakah ke arus kas juga kepada hutang, liability. Eh, Kemudian ada ke aset, kemudian diberikan ke mana input data tersebut, itu fungsi dari tersebut. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi eh, diagram alur contoh sistem penggajian ya misalnya ini contohnya. Ini ada time cards, kemudian ada keying time cards. Ini masuk ke payroll checks ya, proses dia ada proses, dan kemudian masuk ke payroll transaksi, ke berapa jumlah pegawai yang menerima berdasarkan input datanya. Sebelum ke sini kan kita juga memilah-milah ya. Ada data dari perpajakan, itu tabel, misalnya mengenai jumlah jumlah uang, ya, jumlah uang, misalnya jumlah gaji, kemudian tarifnya, kemudian ada pengenaan, apakah misalnya masih 21 atau 26. Terkait tersebut, misalnya juga ada terkait dengan database perpajakan ini dengan jumlah pegawai, kemudian jumlah untuk gaji, kemudian neto, dan sesuai dengan ketentuan apa, terpisah-pisahnya tersebut. Kemudian ada dari ini jadi satu ya, satu kesatuan database. Database ini ada employee, database dengan receptor ini menjadi satu. Kemudian ini akan meng-cross check ke payroll check proses, di mana ada opsi bahwa ini ada koreksi error ya untuk kayak data awal yang di input tadi.
ada error reportnya, apa yang keliru, kemudian apakah sesuai ketentuan, sesuai jumlah dan sebagainya. Dari payroll transaksi tersebut kemudian ada checking printing dicetak sebelumnya, sehingga akan menghasilkan ini ada suatu sistem ya, misalnya perintah eh, jika keliru maka akan kembali ke proses hitungan. Misalnya input value atau kesesuaian sesuai undang-undang di bidang pekerjaan dan terkait potongan gaji misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian ini akan mengarah ke payroll check, kemudian ada juga ke semacam reporting. Nanti akan di laporan laba rugi muncul sebagai biaya. Contohnya ini sistem diagram air penggajian ya. Eh, Secara apa namanya sederhananya, kalau kita implementasikan dalam suatu rangkaian sistem itu akan rumit ya. Tentunya akan memang memerlukan tenaga ahli dari IT untuk merancang sistem tersebut. Tapi sebagai pengguna, baik itu profesi akuntan atau manajemen dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, artinya karena memang manajemen suatu perusahaan itu kan belum tentu berbasic ilmu akuntansi atau ekonomi. Bisa saja berasal dari engineering, kehutanan, pertanian, hukum, dan sebagainya. Karena ini fakta real in the world. Nah, realita di dunia ini bahwa level top management maupun middle management bahkan sampai dengan level-level uh, sumber daya manusia yang paling bawah pun berbagai macam disiplin ilmu yang ada dan proses-proses ini dalam suatu rangkaian yang ada dan proses bisnis ini kan juga terkait dengan yang berbeda-beda, artinya ada yang dari sektor kehutanan, pertanian, industri, kimia, elektro, mesin, batu bara, juga ilmu geodesi, geologi, pengukuran tanah, kemudian sumber daya air, sumber daya alam, tambang batu bara, dan sebagainya, termasuk dalam sistem e-commerce yang misalnya perancangan IT sistem tersebut. Jadi akuntansi itu mencatat suatu proses bisnis yang keuangan, transaksi keuangan tersebut dalam catatan pedoman akuntansi yang ada. Tentunya ini akan perlu kita ketahui, masuk pengetahuan mengenai undang-undang, mengenai ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Jadi suatu rangkaian sistem. Itu fakta, realita yang ada, yang kita ketahui. Kalau untuk rangkaiannya mengenai bagaimana proses alur, kemudian bagaimana dari suatu sistem informasi, kalau tadi kan internal terkait dengan informasi penggajian, ini kita meningkat lebih tinggi lagi mengenai masalah dengan customer. Ini contohnya itu adalah suatu rumah makan ya. Kalau kita lihat ya, kita perhatiin bersama dari gambar tersebut, ya Pak ya. Eh, ini ada suatu server ya di dalam suatu sistem ya. Ini ada server IT gitu ya, atau dalam suatu web itu misalnya. Kita tadi nyontoh sudah yang modern yang hybrid. Kemudian ada customer, kemudian ada di suatu rumah makan. Ini rumah makannya itu sudah di dapur ya, sudah terhubung dalam suatu teknologi informasi ya. Jadi sistem accountingnya langsung mencatat. Jadi proses tersebut tadi customer memesan barang makanan ya. Kemudian ada pesanan diterima oleh staff dan dicatat serta dikirim pesanan berupa tiket pesanan. Dari pesanan tersebut kemudian ditarik garis lurus di bawah ke dapur.
dan diterima oleh eh, juru masak. Juru masak. Kemudian dan dilakukan proses pemesanan sesuai misalnya ini adalah burger jumlah 50 biji, sing 50 biji ya. Kalau untuk mengenai jumlah berapa harganya itu nanti tercatat di penerima di officer di depan, jadi di counter depan ya. Kemudian ini setelah ada dikirim ke bagian catatan penjualan dan disiapkan bill berapa yang harus dibayar oleh pembeli atau konsumen, oleh konsumen. Kemudian secara sistem dilakukan pembayaran oleh konsumen dan secara otomatis update ke data akuntingnya yang terrecord secara sistem. Itu demikian proses yang ada secara akuntansinya. Itu secara sistem ini contohnya adalah pemesanan burger. Jadi makanan dari suatu apa namanya sistem alurnya itu dari proses pemetaan mappingnya ya. Kemudian ada bagan alur sistemnya, bagan alur dokumen, diagram aliran data, dan hubungan entitas atau diagram IR, entitas relation. Itu materi untuk contoh bagaimana proses pembelian, penjualan, dan pencatatan dari invoice, kemudian dari pencatatan secara akuntansi dalam database yang ada. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai juga sama, ini tampilan dari entity relationship diagram of internet sellers adapted from example dari situs www.smartro.com. Ini kalau yang ini contohnya seperti ini. Kita ketahui itu dari proses ini ya, suatu perusahaan, nama perusahaannya apa, dan ada memproduksi suatu produksi barang, kemudian ini ada sisi item, itemnya itu apa saja. Misalnya kalau saya contohkan ini memproduksi suatu kerajinan tangan ya, handicraft yang dijual secara online, kemudian nama barangnya apa saja, misalnya bambu, kemudian yang kedua dari kayu dengan jumlah harga, misalnya rincian harganya berapa, misalnya ada 1 juta dan 2 juta karena ini dijual untuk pangsa konsumen di luar negeri ya. Nah, saya contohkan dua saja, jadi dari bambu dan kayu. Itemnya ada dua dengan harga 5 juta dan 10 juta. Kemudian dari proses tersebut ada option order. Order ya. Order ini option gitu. Kita ketahui bentuknya nanti kan ini simbolnya. Kemudian ini ke customer. Nah, customer melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, ini bisa dari satu ke banyak ya, one to many. Customer ini mencatat, itu bisa melalui mekanisme melalui email, memasukkan alamat email dengan rincian eh, item-item yang disebutkan mengenai harga, nama barang, jumlah barang, kemudian warna dan sebagainya sesuai dengan yang ada di formulir. Nah, ini mencantumkan alamat pengiriman, kemudian nama pemesannya siapa. Kemudian
proses pengiriman barang. Misalnya, ini kan dari banyak ya, banyak one, many to one. Jadi banyak banyak data, kemudian ke ship item pengiriman. Nah, kemudian kemudian itu proses pengiriman. Nah, proses pengirimannya. Dari proses pengiriman, kemudian ada opsi ya, opsi. Apakah barang sudah diterima atau belum? Kemudian ada pencatatan eh, baik, kondisi baik atau tidak. Nanti ada option dibalikin ke jasa kurir atau tidak. Dan atau kalau diterima, eh, ini. Ini sampai langkah di provide-nya melalui proses e-commerce-nya. Dari proses item tadi sebenarnya itu berisi dari kontennya apa saja. Nah, kan gitu ya. Nah, ini begini langsung. Kemudian kalau untuk dari proses item tersebut terdiri dari berapa barang itemnya, itu langsung ke order, ada yang langsung order, kemudian ada yang shipping, konten shipping chat langsung shopping, datang langsung. Kalau tadi kan pengiriman ini melalui pengiriman langsung alamat tertentu. Kalau konten yang di sini ada juga mekanisme pengiriman dari customer itu pembayarannya juga dengan kredit card. Kalau tadi kan tidak melalui kredit card, ada VTB Bank, ini baru dikirim kan gitu ya. Jadi pada saat menyampaikan data itu termasuk pembayaran. Kalau yang secara langsung itu artinya langsung dibayar langsung, baik melalui kredit card maupun tidak. Sementara kalau untuk yang melalui e-commerce itu proses-proses pembayaran sudah jelas langsung setelah dibayar langsung ke shipping forward balik. Nah, ini tentunya dalam proses dari customer itu ada nomor-nomor pencatatan secara register dari nomor pemesanan dan sebagainya, ID. Gitu ya. Ini kurang lebih gambarannya semacam ini dan kita ketahui dalam suatu sistem ya. Ini bisa e-commerce yang saat ini berkembang. Tentunya ini melalui suatu rangkaian teknologi informasi yang rumit dan sesuai perkembangan tentunya sudah berjalan yang kita ketahui saat ini ya. Berbagai macam perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang ada tersebut. Untuk selanjutnya, ini dari suatu rangkaian sistem itu kan pasti ada sesuatu langkah atau proses ya, ya yang disebut itu juga ada langkah apa itu namanya fraud ya, fraud sistem. Curangan atau penipuan baik secara internal maupun eksternal, baik dari pelanggan atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Contohnya misalnya ada memenuhi tanggung jawab profesional, akuntan harus memahami jenis perilaku dalam organisasi yang tidak etis. Contohnya apa saja? Itu mengenai pelaporan keuangan yang curang. Kemudian ada inflasi pendapatan. Pendapatan itu manipulasi ya. Ini manipulasi pendapatan, penipuan rekening biaya, membesar-besarkan ongkos biaya kirim dan operasional lainnya, menggembungkan jam bekerja untuk tujuan penggajian, penipuan komputer, peretasan, hacking, menjelajahi data rahasia. Ini fraud-fraud yang perlu kita pahami. Sehingga nanti secara baik tercatat dalam proses catatan di akuntansi, laporan keuangan, begitu apakah hari menimbulkan beban yang banyak. Ini perlu diketahui juga. Kalau mengenai kode etik dan pengendalian internal, ini ada, kita ketahui ya, kita telisik, kita telusuri satu persatu. Kalau secara banyak data, kita klasifikasi, baik secara muncul satu persatu atau masif gitu. Nanti kita deteksi ya, fraud identifikasi, deteksi, langkah, actionnya, dan kita evaluasi dan dikendalikan. Itu suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personal lain, entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini, yaitu ada efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan, pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi kenapa ini penting? Ini kan eh, nanti kan akan tercipta suatu laporan keuangan ya. Akuntansi, catat pelaporannya sesuai kaidah.
apakah dalam kaidah pencatatan tersebut ada fraudnya? Nah, itu perlu diperhatikan di situ. Apakah memang kalau gaji per bulan itu 10 juta, kemudian dicatat ditambahi secara langsung tanpa adanya kontrol, kemudian ada juga secara sistem mengenai tarif perpajakan dibesarkan atau dikecilkan misalnya, sehingga mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar dan catatan rekodnya tidak benar. Kalau dalam penjualan misalnya mengenai item, jumlah item, jenis, harga, dan segala macam. Ini tentunya peran pengendalian yang semacam ini perlu dan kode etik ditanamkan kepada baik di top level, kemudian middle maupun eh, pekerja di bawah. Artinya yang sehari-hari mencatat di akuntansi di secara clerical. Untuk itu kita mengenal ya secara umum gitu ya. Apa yang namanya fraud ya, kecurangan gitu ya. Yang disebabkan oleh tiga kondisi. Kondisi di sistem informasi kita ketahui itu kan ada suatu sistem gitu ya. Apa yang menjadi penyebab manusia, pelakunya, jadi dari sistem berbagai lini, itu ada yang disebut dengan triangle fraud. Ya, tiga kondisi tersebut apa saja? Itu yang disebabkan karena adanya insentif atau pressure, kemudian adanya opportunity, kemudian rationalis rationalization atau attitude, sikap, itu membenarkan bahwa apa yang dilakukan itu dianggap benar. Kalau insentif itu sehingga timbul kecurangan itu mengenai keadaan itu semacam insentif atau tekanan biasanya memimpin atau mengendalikan seorang penipu tersebut berbuat curang untuk tindakan penipuan kecurangan mereka itu dengan adanya tekanan keuangan, tekanan pasar, harga pasar naik dan segala macam membutuhkan uang, kegagalan terkait dengan pekerjaan, perilaku aktif menciptakan insentif untuk melakukan kecurangan. Jadi tindakan-tindakan moral ya, itu dapat menimbulkan kecurangan terhadap sistem tersebut. Adanya kesempatan yang kedua atau opportunity sehingga dapat melakukan penipuan atau kecurangan. Itu adanya akses ke aset atau catatan yang menjadi objek aktivitas penipuan yang dilakukan. Jadi kalau nggak ada akses, seorang pencatat keuangan, clerical pegawai, atau pihak manajemen sekalipun atau top level, baik direktur maupun komisaris, itu tidak akan bisa, kecuali ada tindakan lain yaitu berupa hacking ya misalnya. Jadi oleh hacker gitu. Nah itu bisa melakukan kecurangan terhadap itu sehingga laporannya menjadi tidak benar atau rusak gitu kan. Kemudian ada rasionalisasi tindakan kecurangan. Ini tindakan membenarkan dirinya karena kurangnya karakter moral mereka. Mereka berniat untuk membayar kembali atau menebus tindakan di masa depan atau mereka mungkin percaya bahwa perusahaan berutang kepada mereka sebagai akibat dari harapan yang tidak adil atau tidak memadai adanya kenaikan gaji. Jadi ini kayak teori jasa. Jadi merasa berjasa, kemudian mengambil uang yang cukup banyak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Itu triangle fraud-nya demikian. Untuk selanjutnya, ini ada gambaran bagaimana langkah untuk mengendalikan pengendalian terhadap sistem informasi tersebut. Ini diibaratkan dengan gambar hujan. Hujannya dari awan, ada hujan, kemudian ada payung ya. Awan, hujan, payung, dan kemudian payung ini melindungi langkah-langkah terkait dengan adanya pengawasan pengendalian pengendalian internal, eh, kemudian ada langkah preventif untuk pencegahan ya, kemudian ada deteksi, identifikasi, kemudian ada koreksi, evaluasi. Jadi langkah-langkahnya demikian ini. Ini untuk melindungi dalam rangka apa sebenarnya? Kalau kita tahu dalam rangka untuk melindungi aset dan data-data yang ada yang berikut.
kendaraan, rumah, komputer termasuk database-nya, berupa uang, kemudian barang-barang, catatan. Ini kan sangat-sangat penting yang harus dilindungi. Ini perlu dibuat kalau suatu sistem yang tentunya akan di penyimpanan, backup, dan juga ada penyedia jasa penyimpanan barang dokumen di secara swasta ya mungkin itu jasanya. Yang tentunya akan ada kontrak-kontrak jasa di antara kedua belah pihak tersebut. Ini threat ya, ancamannya itu bisa internal, eksternal. Kalau bersumber dari internal itu ada misconduct ya. Misconduct ini tidak ada misconduct yang di kode etik yang tidak disepakati misalnya. Sehingga dapat menimbulkan fraud ya, collusion dan unauthorized access. Jadi tidak ada pengaturan kode of conduct terkait dengan data sehingga dapat celah-celah ada fraud kecurangan, ada kolusi di antara dua pegawai misalnya sehingga hak-haknya tidak diatur akses yang seharusnya tidak mengakses tidak digunakan. Kemudian ada error. Error itu sistemnya memang tidak menjangkau itu, dirancang tidak sedemikian rupa. Jadi konsep dasarnya dari perancang tersebut kurang baik, gitu ya, kurang sempurna. Kalau eksternal itu ada unauthorized access. Jadi akses yang dapat bisa dibuka oleh siapapun yang seharusnya tidak terjadi. Ya, makanya dibilang unauthorized. Jadi seharusnya tidak ada hak akses tersebut, tapi dia bisa. Yaitu bisa dari pelaku hacking atau memang sistemnya dirancang kurang bagus. Itu langkah pengendalian. Contohnya demikian. Untuk selanjutnya, kalau proses dari pengendalian. Nah, kita sekarang ada beberapa materi dari pengendalian. Nanti akan saya lanjutkan di video yang selanjutnya di eh, channel yang alamat berbeda. Untuk malam ini, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan. Jadi kita hentikan di sesi pengendalian internal terkait dengan internal control of seal to protect access dan record dari dokumen yang sudah direkam dalam sistem informasi tersebut kita rancang, kita amankan yang nantinya dapat digunakan baik secara internal maupun eksternal. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Semoga materi yang dapat diringkas tersebut baik dalam bentuk gambar maupun urian dapat bermanfaat.